Catatan urutan lahir Ruben, Simeon imam besar Lewi, tongkat kerajaan Yehuda dan Naftali garas Shem, Isakar dan Zebulon. Yusuf pemimpin yang mendahulukan Allah, Benyamin anak tengah kanan. Inilah ke-12 anak Yakub. Hai kids, apa kabar kalian semua? Ibu guru yakin dan percaya kalian dalam pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebelum memulai, kita mau berdoa. Siapkan sikap doa kita. Mari berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau pada hari ini Kau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kiranya di waktu ini sepenuhnya menjadi waktu-Mu Bapa, waktu di mana hanya firman yang murni yang keluar dari bibir hamba-Mu, firman yang hidup, yang tertanam dalam setiap hati anak-anak yang beribadah kepadamu, yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang harum dan berkenan bagimu Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu generasi yang dihapuskan di periode kedua silsilah Yesus Kristus. Raja yang akan kita bahas hari ini adalah Raja Ahazia. Pelajaran ini diambil dari buku seri keempat Sejarah Penebusan karya Pendeta Abraham Park. Ayat bacaannya bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 9 ayat 29. Atau di 2 Tawarik 22 ayat 1 sampai 9. Untuk saat ini kita akan baca hanya di 2 Raja-Raja 8 ayat 24. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka 2 Raja-Raja 8 ayat 24. Sudah ketemu? Kita baca ya, 1, 2, 3. Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nama lain dari Ahazia adalah Yoahaz. Arti namanya Tuhan telah memegang. Ayahnya adalah Yoram, ibunya adalah Atalia. Ia adalah raja ke-6 dari kerajaan Yehuda Selatan, memerintah 1 tahun. Ia adalah raja yang jahat dan telah dihapuskan dari silsilah Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius. Kita bisa cek ayatnya, kita lihat dan buka di Matius 1 ayat 8. Coba kita buka kitab kita, Matius 1 ayat 8. 1, 2, 3. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Nah, lewat kedua bacaan tadi, kita bisa lihat bahwa anak dari Yoram adalah Ahazia. Ahazia itu menggantikan Yoram setelah Yoram mati. Namun di Matius dikatakan, setelah Yoram adalah Uzia. Kita tahu, telah berminggu-minggu yang lalu kita belajar, ketika belajar silsilah Yesus Kristus, bahwa Uzia adalah sebetulnya raja ke-10 dari Yehuda Selatan. Nah, kalau kita lihat sekarang, Ahazia adalah raja ke-6. Artinya Ahazia adalah kakek moyang dari Uzia. Namun, namanya tidak dicatat di dalam kitab Injil Matius. Artinya dia telah menjadi orang yang dihapuskan dari silsilah Yesus Kristus. Bagaimana Ahazia menjadi raja? Ketika Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Aram untuk menyerang, Yoram dan semua anak-anaknya dibunuh, kecuali Ahazia anaknya yang bungsu. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Kita bisa cek di 2 Tawarik 22 ayat 3. Sebelumnya, setelah kita tahu bahwa ibu dari Ahazia adalah Atalia. Atalia ini siapa? Dia adalah putri dari Ahab. Ahab adalah raja dari Israel Utara yang sangat jahat. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Ahazia? Ahazia mati di Medigo di tangan Yehu. Bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 9 ayat 21. Siapakah Yehu itu? Yehu adalah panglima dari Israel Utara. Ia adalah orang yang dipilih dan diurapi Allah untuk menghancurkan keluarga Ahab. Di kemudian hari, Yehu menjadi raja di Israel Utara menggantikan Yoram.
Yoramnya bukan Yoram ayahnya Ahazia ya, tapi Yoram paman dari Ahazia. Apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah Ahazia orang yang melepaskan diri dari milik Tuhan dan bergabung dengan yang jahat. Jadi Ahazia orang yang tidak berhikmat, yang tidak tahu betapa berharganya jalan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nah, kemudian untuk kita hari ini pelajaran apa? Apa yang harus dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan Ahazia? Kita harus menjadi anak-anak yang dipegang Tuhan, menjadi anak-anak milik Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang dipegang Tuhan, anak-anak milik Tuhan, kita harus mengerti bahwa menjadi milik Tuhan itu berharga, yang paling berharga. Seperti apakah berharga? Bagaimana kita menilai sesuatu itu berharga? Baik itu sesama kita, orang tua, teman, nilai ukur apa yang dapat kita pakai sehingga kita dapat memutuskan seseorang tersebut berharga, pekerjaan tersebut berharga, yang kita lakukan berharga. Nilai dan ukuran apa yang kita pakai sehingga kita bisa mengerti, oh itu berharga. Nah, biasanya lewat kehidupan sehari-hari, kita kan lewat panca indera kita, lewat akal budi kita, ya, kita bisa menilai bahwa sesuatu itu berharga. Contohnya, barang yang berharga, yang mahal, yang berarti bagi kita, yang berguna bagi kita, yang cocok di hati kita, sesuai dengan selera kita. Kalau kita lihat masa-masa sekarang ini, di saat pandemik ini, kita secara bersamaan, ya, dari semua golongan, semua generasi, dididik dan diperlihatkan suatu tingkatan kesehatan yang berharga. Kita diajarkan untuk mengerti tentang kesehatan yang lebih lagi. Maksudnya apa, Bu Guru? Ya, maksudnya kita sekarang secara otomatis telah tahu menjaga kesehatan adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, contohnya kalau dulu disuruh makan sayur atau buah-buahan kan banyak mengeluh. Why, Mom? Why? Disuruh mandi, rajin mencuci tangan, bilangnya, iya nanti. Oke. Ada sih kata iya, tapi ada juga kata nanti kan? Nah, namun sekarang karena pandemik ini, kita ketika diingatkan, kita nggak kasih alasan lagi. Kita langsung mengerjakan. Dan bahkan banyak orang secara otomatis mau keluar rumah pakai masker. Balik rumah langsung ganti baju, cuci mandi, cuci bajunya, cuci tangannya, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, banyak menjaga kesehatan secara otomatis. Ini semua karena kita secara langsung berhadapan dengan corona. Lalu, bagaimana kita dapat secara jelas mengerti dan tahu bahwa menjadi milik Tuhan itu berharga? Bagaimana kita bisa tahu Tuhan telah memegang kita? Yaitu dengan rendah hati, kita harus bertemu secara langsung dengan Tuhan. Ya, jadi dengan rendah hati kita harus secara langsung bertemu dengan Tuhan. Gimana caranya? Tidak ada cara lain selain firman Tuhan. Tapi Bu Guru, firman Tuhan itu sulit. Alkitab itu sulit untuk dimengerti. Dan jika baca perjanjian baru pun, Yesus banyak berkata-kata melalui perumpamaan. Jadi bingung Bu Guru, bingung. Iya betul, memang Alkitab itu sulit untuk dimengerti. Namun, apakah ketika kalian belajar di sekolah, kalian hanya sekali datang dan langsung mengerti? Tentu tidak kan? Untuk belajar membaca dan menulis saja dibutuhkan proses yang berulang-ulang. Belajar di sekolahnya tidak hanya satu hari itu saja kan? Untuk dapat mengerti Tuhan, mustahil kan jika hanya belajar satu kali saja. Oleh sebab itu diperlukan kerendahan hati dari masing-masing kita untuk mau membuka telinga, mendengar nasihat-nasihat. Betapa bersyukurnya kita semua yang menerima firman sejarah penebusan. Sebab lewat firman sejarah penebusan, kita bisa belajar fakta sejarah, arti nama-nama, pelajaran hidup tokoh-tokoh iman, perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan, peringatan-peringatan, akibat dari dosa, dan akhirnya mata rohani kita terbuka, telinga rohani kita terbuka, kita bisa mendengar nasihat-nasihat yang Tuhan berikan
untuk kita sekarang ini. Mata kita menjadi mata rohani yang bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa melihat dan merasakan sampai ke hati betapa bersusah payahnya Tuhan dalam menjadikan Abraham sebagai bapa segala bangsa. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika umat Israel yang telah berkali-kali ditolong tetap tidak setia, dengan mudah melupakan kasih Tuhan dan terus mengecewakan Tuhan. Betapa panjang sabarnya Tuhan melakukan pekerjaan sejarah penebusan dari kejatuhan Adam, Nuh, Abraham, dan terus sampai ke Yesus Kristus. Melalui hidup Daud, kita juga belajar mengapa Daud, raja yang hebat, ketika masa-masa kesulitannya, masa pelariannya, dia tetap memegang Tuhan. Semakin sering kita bertemu Tuhan lewat mempelajari firman Tuhan, panca indera kita menjadi panca indera rohani. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita mengenal karakternya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, seperti apakah janji Tuhan dan apakah kehendak Tuhan. Kita jadi tahu apa akibatnya jika kita salah mengerti firman Tuhan. Apa akibatnya jika kita tidak taat. Contohnya, dulu tidak mengerti mengapa orang tua itu bawel. Mengapa kasih nasihat yang sama dan sama lagi? Lewat telinga sering mendengar, tapi tidak melakukan nasihat orang tua. Lewat mata kita melihat orang tua kesulitan, tapi cuek-cuek saja, tidak peduli. Namun, waktu demi waktu berlalu. Karena terus bersama dengan orang tua kita, mata kita menjadi mata yang bisa menembus sampai ke hati. Mata yang saat kita melihat saja, saat orang tua kita kelelahan, tapi hati kita tergerak dan rasanya tidak enak dan kepingin sekali membantu. Dan dengan sukacita kita membantu. Yang dulu cuek, sekarang sadar. Timbul kasih yang mendalam dari diri kita untuk membantu. Karena sering bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita akan menjadi orang-orang yang dengan jelas mengerti sampai ke dalam hati betapa berharganya menjadi milik Tuhan, sehingga sikap kita pun menjadi orang-orang yang sampai akhir mau menjadi milik Tuhan, yang peduli akan kesehatan rohani kita, yang tanpa bersungut-sungut atau terpaksa melakukan hal-hal untuk kesehatan rohani kita. Kita mencuci hati kita lewat doa dan firman. Kita makan makanan yang sehat, lewat Bible study yang banyak diberikan, lewat ibadah. Kita menjadi anak-anak yang penuh sukacita, menjalani kehidupan yang tersambung dengan Tuhan, tidak terputus dengan Tuhan. Seperti sekarang ini, kita rajin memeriksa apakah kita memiliki gejala-gejala penyakit corona. Nah, mari, untuk kesehatan rohani kita pun, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah di masa-masa sekarang, di saat kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa minta didoakan secara langsung oleh pendeta, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tegur, kita cek, kita periksa, apakah kita tetap milik Tuhan? Lewat doa dan firman, kita tanya Tuhan, apakah selama ini saya masih menjadi milik Tuhan? Apakah selama ini kita menjalani kehidupan yang penuh syukur bahwa Tuhan telah memegang kita? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan Ahazia, sebab jika waktu yang diberikan sudah tidak ada lagi, menyesal pun sudah tidak bisa. Kita harus selalu ingat bahwa diri kita adalah bait suci. Kita adalah milik Tuhan yang dipegang dengan tangan kanannya. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau lewat pelajaran Ahazia, kami telah diberitahu betapa besarnya kasih karunia yang telah kami terima. Karena Bapa telah memegang kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah milik-Mu. Bapa, kiranya kami dengan rendah hati dan penuh syukur bisa terus menjalani kehidupan iman yang selalu terhubung kepadamu Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Terima kasih. Bapa memberkati.